Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo para pecinta cerita horor, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, kami akan membawa kalian ke salah satu jalan paling angker di Jawa Barat. Jalan Cadas, Pangeran. Jalan bersejarah yang menyimpan banyak kisah misteri. Terutama ketika malam mulai larut dan kabut turun menyelimuti jalanan. Konon, katanya, tak sedikit pengendara yang mengalami kejadian di luar nalar saat melintas tengah malam. Apakah semua itu hanya mitos? Atau memang ada sesuatu yang menunggu di sana? Siapkan nyali kalian, matikan lampu jika berani, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tipis, membasahi jalanan. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 00,17 WIB ketika Raka memutuskan melewati jalur lama menuju Sumedang karena ingin menghindari kemacetan. Ia baru pulang dari urusan kerja di Bandung dan memilih jalan yang lebih sepi. Orang-orang sebenarnya sering mengingatkan tentang jalan Cadas di daerah itu. Katanya, jika melewati tengah malam, jangan terlalu sering melihat kaca spion. Tapi Raka hanya tertawa kecil. Baginya, cerita seperti itu cuma mitos warga sekitar. Mobil melaju perlahan, menembus kabut tipis di kawasan Jalan Cadas Pangeran. Jalan berkelok dengan tebing tinggi di satu sisi dan jurang gelap di sisi lainnya, membuat suasana terasa mencekam. Lampu jalan terlihat redup, bahkan beberapa mati total. Raka mulai merasa aneh ketika sinyal ponselnya hilang sepenuhnya. Mungkin daerah pegunungan, gumamnya. Tak lama kemudian, radio mobil yang sejak tadi memutar lagu tiba-tiba berubah menjadi suara kresek-kresek panjang. Lalu terdengar suara lirih seperti seseorang sedang berbisik. Pelan, jangan lihat belakang. Raka langsung mematikan radio. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Beberapa meter di depan, ia melihat seorang pria tua berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya hitam lusuh dengan ikat kepala khas Sunda. Anehnya, pria itu berdiri tepat di dekat tikungan tajam sambil melambaikan tangan. Karena merasa kasihan, Raka memperlambat mobil. Namun saat lampu mobil menyorot jelas ke arah pria itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Raka menginjak rem mendadak. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan suara jangkrik dari kejauhan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan atau matanya lelah. Mobil kembali berjalan, tapi baru 5 menit
berlalu. Kaca spion tengah menangkap sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di kursi belakang ada seseorang duduk, seorang perempuan berbaju putih kusam dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah seperti habis kehujanan. Raka refleks menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tangannya mulai gemetar memegang setir. Saat ia kembali melihat kaca spion, perempuan itu kini lebih dekat. Wajahnya hampir menyentuh kepala kursi depan. Suara napas berat terdengar jelas dari belakang. Raka panik. Ia teringat ucapan orang-orang kalau melewati jalan itu tengah malam. Jangan pernah panik dan jangan berhenti sembarangan. Ia terus melaju sambil membaca doa seadanya. Tiba-tiba mobil terasa berat, seperti ada beban besar menempel di belakang. Mesin meraung, tapi kecepatan mobil justru menurun. Lalu, sesuatu menghantam atap mobil. Raka menjerit ketakutan. Dari kaca depan, samar-samar terlihat sosok hitam tinggi berdiri di tengah jalan. Matanya merah menyala. Raka membanting setir dan hampir masuk jurang. Untungnya mobil berhenti tepat beberapa sentimeter dari pembatas jalan. Napasnya memburu saat memberanikan diri melihat ke depan lagi. Sosok itu sudah hilang. Namun, suara ketukan pelan terdengar dari jendela belakang. Pelan, teratur, seolah meminta dibukakan pintu. Raka memejam mata dan terus membaca doa tanpa berani menoleh. Beberapa menit kemudian, ketukan itu berhenti. Kabut perlahan menipis. Di kejauhan terlihat warung kecil yang masih buka dengan lampu temaram. Raka segera menghentikan mobil dan turun dengan kaki gemetar. Penjaga warung, seorang bapak tua, langsung memandang wajah pucatnya. Baru lewat atas. Ya, tanyanya pelan. Raka hanya mengangguk. Bapak itu lalu berkata sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Untung kamu gak berhenti waktu ada yang nyetop. Banyak orang bilang kalau berhenti, kadang penumpangnya ikut pulang. Raka menoleh ke mobilnya, dan di kaca belakang yang mulai berembun tertulis samar bekas jari. Terima kasih sudah mengantar. Sejak malam itu, Raka bersumpah tak pernah lagi melewati jalan Cadas Pangeran sendirian saat tengah malam, karena kadang yang menumpang di jalan sepi belum tentu manusia. Itulah kisah mistis ketika melewati jalan Cadas Pangeran di tengah malam. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, satu hal yang pasti, selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalanan sepi pada larut malam. Kalau kalian punya pengalaman horor serupa, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kadang yang menyeramkan bukan jalan yang sepi, tapi siapa yang diam-diam mengikuti perjalanan kita.